Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elti Mazayuki dengan NIM 23573011102 dari kelas 3 SIA. Video ini adalah presentasi individu saya untuk mata kuliah kualitas dan pengujian perangkat lunak dengan dosen pengampu Ibu Indah Lestari ST MT. Proyek ini yang saya uji adalah Samila Digital Form Request, aplikasi berbasis Laravel untuk pengajuan form digital seperti cuti dan lembur karyawan. Unit dan fitur yang menjadi tanggung jawab saya meliputi dua view utama yaitu Manage Data Blade PHP sisi admin dan Leave Data Blade PHP sisi user. Beserta dua logic kelas turunan yaitu Leave Duration Calculator dan Request Schedule Resolver yang saya uji dari sisi static testing, dynamic testing, mutation testing, functional testing hingga non-functional testing menggunakan robot framework. Di sini saya yang pertama itu ada halaman Manage Data PHP. Di sini ini digunakan admin untuk melihat dan mengelola seluruh pengajuan overbook dan lift termasuk memfilter berdasarkan status, melihat tipe pengajuan dan preview detail. Sementara Leave Data Blade PHP adalah halaman My Leave List, tempat user melihat data cuti mereka sendiri, lengkap dengan perhitungan durasi cuti dalam hari dan jam, serta tampilan yang responsif antara desktop dan mobile. Saya memilih kedua unit ini karena keduanya mengikuti logik bisnis yang kompleks, perhitungan durasi cuti yang melibatkan pengecualian akhir pekan, penentuan sumber tanggal berdasarkan tipe pengajuan, serta pemotongan teks sehingga cocok untuk dianalisis secara menyeluruh, dan static testing mutation testing turunan dari dua testing yang saya pilih atau dua view yang saya pilih, itu ada Live Duration Calculate dan Request Schedule Resolve. Selanjutnya yaitu Static Unit Testing. Selanjutnya yaitu dokumen static unit testing. Untuk static testing saya bersama tim melakukan code review pada Manage Data Blade, PHP, dan Live Data PHP tanpa menjalankan program. Aspek yang kami review meliputi 5 kategori yaitu kualitas kode, struktur program, validasi error handling, komentar, dan dokumentasi, serta keamanan robustness. Nah, dari hasil review saya menemukan 12 defect dari total 313 kode menghasilkan defect density sebesar 3,96%. Temuan paling signifikan didominasikan masalah null safety, misalnya akses $D username tanpa null safe operator di 4 lokasi yang berbeda, yang berpotensi memicu expansion jika relasi user bernilai null. Temuan lain termasuk carbon parser buka kurung yang dipanggil berulang tanpa null check, definisi status kelas yang tidak konsisten antara tampilan desktop dan mobile di Live Data Blade PHP, serta kode mati berupa perhitungan tanggal yang tidak dapat ditampilkan. Dari severity level ditemukan defect high 5 medium dan 3 low, di mana kategori high didapatkan isu null safety dan inconsistent logic status. Rekomendasi prioritas kami adalah membahas null safe operator di seluruh akses $D user name, validasi null sebelum carbon parse yang menyatukan logic status ke blade komponen resolver. Masuk ke dynamic testing, karena view blade tidak bisa langsung di unit testing, saya ekstrak logic business menjadi dua kelas yang testatable. Yang dimana itu yang pertama itu adalah Live Duration Calculate.php dan Request Schedule Resolver PHP. Nah, selanjutnya saya menampilkan analisis kompleksitas dan jalurnya. Hasil analisis psychometric complexity menunjukkan kedua fungsi memiliki nilai CC sama dengan 5, artinya masing-masing punya 5 jalur independen yang wajib diuji untuk mencapai 100% statement coverage. Selanjutnya yaitu control flow graph. Berikut control flow graph Live Duration Calculate Duration. Terdapat percabangan kondisi wait and check di dalam loop, sementara di kondisi keluaran durasi hanya jam, hanya hari, atau kombinasi keduanya. Pada request schedule resolver atau resolver schedule date, terdapat percabangan tipe overbook versus live, masing-masing dengan word close expression jika tanggal 0, serta kondisi transition text di akhir. Selanjutnya itu ada data flow graph, yang dimana untuk data flow graph testing saya menelusuri rantai dev use pada variabel kritikal seperti period days, period hours, finish at days, and text. Total ada 12 div use per di calculate duration dan 9 per di resource schedule date. Seluruhnya saya jadikan dasar rencana uji dengan kriteria adul parts. Selanjutnya sini kita mencoba untuk melakukan testing dengan codingan PHP artisan test filter live duration calculate test. Saya merancang 6 test case TCS1 sampai TCS6 mencakup deskripsi pendek, deskripsi panjang yang terkalkulate, resound null, dan 2 skenario expand dan saat tanggal tidak diisi. Saya jalankan test case dan seperti terlihat seluruh 5 test case pas dan 9 assertion. Begitu juga request schedule resolver, terdapat 6 test case pas dengan 8 assertion, total 11, dan dari 11 skenario dinyatakan lulus sampai tidak ada tanpa satupun yang gagal. Saya melakukan mutation testing menggunakan infection PHP untuk mengukur seberapa kuat unit test yang sudah saya buat. Bukan sekedar seberapa banyak baris kode yang tercover. Hasilnya, dari 68 mutation yang dihasilkan, 56 berhasil dibunuh, 2 timeout, dan 10 mutation lolos atau escape. Menghasilkan mutation code coverage 100%, tapi coverage code MSI masih 80%. Ini temuan penting, meski seluruh baris kode sudah dieksekusi oleh tes, sejalan dengan hasil control flow testing saya, ternyata exertion-nya masih belum cukup ketat untuk mendeteksi perubahan logika pada fungsi pembulatan angka di baris 40 calculate duration dan fungsi transaction text di resolve schedule date. 8 dari 10 mutation yang lolos terkonsentrasi pada satu baris MB sub STL, membuktikan tes saya hanya memverifikasi ada tanda titik-titik tanpa memvalidasi panjang string pada exact. Fungsional testing ini
Berikut contohnya tes TC0LD04 mewujudkan perhitungan durasi cuti kurang dari kurang dari 1 hari dengan input leave period 94 jam. Expect result durasi tampil sebagai 4 hours saja. Actual resultnya sesuai sistem menampilkan 4 hours tepat sesuai perhitungan period hours sehingga status berhasil. Contohnya TCMD08 menguji pemotongan teks result dengan boundary value analysis pada batas 40 karakter. Expect result teks potong maksimal 40 karakter dengan ellipse dan tooltip title menampilkan teks lengkap dan actual result yang sesuai. Total saya jalankan 12 test case pada manage data dan 15 test case pada live data. Seluruhnya 27 dari 27 yang berhasil alias 100% pas rest tanpa ditemukan bug kritis pada kedua modul. Ini non-functional testing. Untuk non-functional testing, menggunakan robot framework dengan Selenium Library dengan tujuan memverifikasi bahwa fitur auto cache manage data dan leave data dapat berjalan konsisten dan berulang tanpa perlu pengujian manual berkali-kali. Metode saya gunakan adalah membuat script berbasis keyword yang mensimulasikan interaksi pengguna nyata di browser Chrome mulai dari login, search, filter bulanan, preview data sampai divalidasi akses halaman tanpa login. Di sini saya sudah membuat halaman itu robot framework testing. Nah, di sini kita ke login robotnya aja. Itu dapat 18 test case. Coba kita coba aja langsung. Berikut bukti eksekusi. Saya jalankan 18 skenario tes TC01 sampai TC18 mencakup login valid, login gagal, validasi file kosong, member me, hingga pembatasan akses tanpa login seperti terlihat di terminal terminal 18 test case, 18 pas dan 0 fight. Artinya semuanya 18 test case ini itu pas dan tidak ada gagal. Selanjutnya robot framework juga otomatis akan membuat report HTML, report HTML, terus log HTML, dan setiap langkah sebagai bukti pelaksanaan pengujian hasil menunjukkan bahwa dari sisi reliability dan konsisten fungsional lintas skenario, aplikasi sudah mencakup stabilitas, terutama pada aspek keamanan diakses, di mana TC1516 memungkinkan sistem berhasil mengarahkan pengguna yang belum login kembali ke halaman login secara konsisten setiap kali diuji ulang. Menangkum seluruh proses pengujian, temuan paling penting adalah kesenjangan antara kode coverage dan multiplication score. Pada dynamic testing, coverage saya 100%, tapi MSS hanya 90%, membuktikan bahwa tes yang terlihat lengkap belum tentu benar-benar memvalidasi logika secara presisi. Ini melengkapi temuan statik tesis saya soal null safety yang belum konsisten di code view. Rekomendasi saya untuk tim developer pertama menambahkan null safe operator secara konsisten pada seluruh akses relasi user. Kedua, perkuat assertion pada fungsi transaction text dan pembulatan angka dengan mengecek nilai presisi, bukan sekedar ada hasil. Ketiga, satukan logic status yang saat ini teraplikasi antara tampilan desktop dan mobile ke satu blade komponen reusable. Secara pribadi, proses ini mengajarkan saya bahwa testing itu berlapis. Static testing menangkap masalah struktur sejak dini, dynamic testing memvalidasi jalur eksekusi, motion testing mengukur kekuatan sebenarnya dari tes yang saya tulis, dan automation testing memastikan semua tentang konsisten dari waktu ke waktu. Tantangan terbesar saya di dalam setiap environment untuk motion testing dimulai dari konfigurasi database testing yang sempat salah, sampai Internet X debug yang butuh beberapa kali percobaan. Tapi dari situ saya belajar banyak soal debugging environment, dan yang terpenting saya jadi paham bahwa kualitas software tidak cukup diukur dari tes pas semua, tapi dari seberapa mampu tes tersebut mendeteksi bug yang sesungguhnya. Sekian pesan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.